Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan belajar fisika masih seputar fluida statis tentang hukum Archimedes. Nah, jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Hanya butuh waktu 1 detik supaya makin banyak yang belajar bareng kita. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Nah, sebelum kita belajar, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar seorang anak yang sedang mengapung di atas kolam. Kemudian, nah ini ada gambar ikan yang sedang berenang di laut. Jadi ikan itu ketika berenang dia akan melayang. Kemudian, ini ada gambar batu. Jadi batu itu jika kita masukkan ke dalam air, batu itu akan tenggelam. Nah, bagaimana benda-benda tersebut bisa bekerja seperti itu? Oke, sebelum kita lanjut, mari kita tonton video kisah Archimedes berikut. Take this story for example. There once was a fellow named Archimedes. He was born in 287 BC in the city of Syracuse in Sicily. He was a Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, and astronomer. One day, Archimedes was summoned by the king of Sicily to investigate if he had been cheated by a goldsmith. The king said he had given a goldsmith the exact amount of gold needed to make a crown. However, when the crown was ready, the king suspected that the goldsmith cheated and slipped some silver into the crown, keeping some of the gold for himself. The king asked Archimedes to solve the problem, but there was a catch. He couldn't do any damage to the crown. One day, while taking his bath, Archimedes noticed that the water level in the bathtub rose and overflowed as he immersed himself into the tub. He suddenly realized that how much water was displaced depended on how much of his body was immersed. This discovery excited him so much that he jumped out of the tub and ran through the streets naked, shouting, "Eureka!" which comes from the ancient Greek meaning, "I found it!" What did he find? Well, he found a way to solve the king's problem. You see, Archimedes needed to check the crown's density to see if it was the same as the density of pure gold. Density is a measure of an object's mass divided by its volume. Pure gold is very dense, while silver is less dense. So if there was silver in the crown, it would be less dense than if it were made of pure gold. But no matter what it was made of, the crown would be the same shape, which means the same volume. So if Archimedes could measure the mass of the crown first, and then measure its volume, he could find out how dense it was. But it is not easy to measure a crown's volume. It has an irregular shape that's different from a simple box or ball. You can't measure its sides and multiply like you might for other shapes. The solution, Archimedes realized, was to give the crown a bath. By placing it in water and seeing how much water was displaced, he could measure the volume. Then he'd calculate the density of the crown. If the crown was less dense than pure gold, then the goldsmith most definitely cheated the king. When Archimedes went back to the king and did his test, the story says, he found that the goldsmith had indeed cheated the king and slipped some silver in. These days, using the way an object displaces water to measure volume is called Archimedes' principle. The next time you take a bath, you can see Archimedes' principle in action. And maybe you'll have a genius idea of your own. Nah, apakah kalian sudah paham jalan cerita dari video tadi? Oke, di sini saya akan ulas sedikit ya. Jadi, video tadi itu mengisahkan tentang Archimedes yang menemukan prinsip atau hukum Archimedes seperti yang kita akan pelajari nanti ini. Jadi, pada saat itu Archimedes itu memiliki seorang sahabat, seorang raja namanya Raja Hiero. Raja Hiero ini memesan sebuah mahkota gitu. Jadi mahkota ini disuplai oleh raja tersebut terbuat dari emas murni. Tapi raja ini menduga bahwa mahkota tersebut itu udah bukan emas murni lagi, tapi dicampur dengan perak. Jadi saat itu raja tersebut meminta Archimedes untuk membuktikan apakah mahkotanya itu terbuat dari emas murni atau bukan, tanpa merusak mahkota tersebut. Gitu. Jadi saat itu Archimedes sedang mandi ya. Jadi ketika dia mandi, ternyata dia tuh menyadari bahwa volume tubuhnya itu sebanyak volume air yang tumpah. Nah, jadi saat itu dia menyadari bahwa efek tersebut bisa digunakan untuk menentukan volume mahkota raja. Raja tadi ya.
Jadi ketika mahkota dicelupkan ke air, itu akan memindahkan volume air sebanyak volume mahkota tersebut. Dengan bagi massa mahkota dengan volume air yang dipindahkan, maka didapatkan massa jenis mahkota. Jadi massa jenis emas itu lebih berat daripada massa jenis perak. Akhirnya, saking girangnya Archimedes tadi, dia langsung berlari tanpa busana. Eureka, katanya begitu. Eureka itu artinya bahasa Yunani itu hore, aku menemukannya, kira-kira seperti itu. Jadi akhirnya terbukti bahwa mahkota raja tadi bukan emas murni. Oke, kita ke prinsip Archimedes ya. Nah, ini Bapak Archimedes. Jadi bunyi hukumnya itu, jika suatu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, persamaannya, gaya apung ya, gaya apung atau gaya angkat itu sama dengan massa air dikali gravitasi, atau Rho dikali G dikali V. Rho itu massa jenis, G itu percepatan gravitasi, dan V itu volume air yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup, itu sama aja. Sehingga gaya apung atau gaya angkat sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam air. Nah, prinsip Archimedes itu seperti yang di video tadi ya. Jadi, volume benda yang tercelup itu akan sama dengan volume air yang dipindahkan. Nah, ini sama. Volume tubuh Archimedes yang di dalam bak itu sama dengan volume air yang tumpah. Nah, ada 3 keadaan benda saat dicelupkan ke dalam zat cair. Jadi ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Mengapa benda bisa mengapung? Nah, tadi kan ada tuh di awal persepsinya gambar seorang anak yang sedang mengapung. Jadi benda tersebut bisa mengapung jika gaya angkatnya itu lebih berat daripada berat benda tersebut, atau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida atau massa jenis zat cairnya. Kemudian melayang. Nah, benda bisa melayang jika gaya angkatnya itu sama dengan berat benda tersebut, atau massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida. Yang terakhir, tenggelam. Nah, sebuah benda bisa tenggelam jika gaya angkatnya itu lebih kecil dari berat bendanya, atau massa jenis bendanya itu lebih besar dari massa jenis fluidanya. Kemudian penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contohnya ya. Ada kapal selam, kemudian ada balon udara, kemudian ada kapal laut, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.